Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Citra Aulia Rahab dengan NPM 20082600085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hemoglobin dan mioglobin dari blog Sel Molekular Biologi and Hematologi. Baik, yang di sini saya akan menjelaskan mengenai terlebih dahulu mengenai hemoglobin. Jadi, hemoglobin itu adalah eh, tetramer yang tersusun dari pasangan dia subunit polipeptida yang berlainan. Jadi, secara strukturnya hemoglobin itu terdiri dari 4 subunit protein globin yang masing-masing itu terikat pada satu gugus heme yang dimana pada hemoglobin orang dewasa atau HbA itu memiliki 2 subunit alfa dan 2 subunit beta. Sedangkan pada hemoglobin janin eh, berbeda dari orang dewasa yaitu ABF yang mana eh, globinnya itu terikat dari 2 alfa, 2 gamma. Gugus heme, setiap subunit globin itu berikatan dengan gugus heme yang mengandung atom besi atau Fe2+. Secara fungsinya, eh, secara fungsinya, hemoglobin ini bisa menjadi transportasi oksigen, yang dimana dari transportasi oksigen ini bisa eh, bisa sebagai pengikat oksigen, yang dimana hemoglobin itu akan mengikat oksigen di paru-paru. Jadi setiap hemoglobin memiliki 4 situs pengikat oksigen, masing-masing pada gugus heme yang mengandung atom besi atau Fe2+. Atom besi ini yang di dalam gugus heme itu akan berikatan secara reversibel dengan molekul oksigen O2, yang mana akan memungkinkan hemoglobin untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Kemudian kedua itu ada kooperativitas, yang dimana hemoglobin ini akan menunjukkan kooperativitasnya dalam pengikatan oksigen. Setelah salah satu molekul oksigennya terikat, akan terjadi afinitas hemoglobin terhadap molekul oksigen berikutnya, yang dimana akan terjadi peningkatan. Kemudian ada transportasi karbon dioksida. Yang pertama itu dia akan terjadi pengikatan karbon dioksida, yang dimana hemoglobin itu juga berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida atau CO2 dari jaringan tubuh kembali ke paru-paru. Jadi CO2 itu akan berikatan dengan hemoglobin yang dimana akan membentuk karbaminohemoglobin. Meskipun sebagian besar CO2-nya itu akan diangkut dalam bentuk ion biokarbonat atau HCO3, hemoglobin itu akan berperan dalam mengangkut CO2 dari jaringan ke paru-paru. Kemudian ada fungsinya itu sebagai efek Bohr. Jadi, efek Bohr ini konsentrasi CO2 yang tinggi dan penurunan pH akan terjadi penurunan afinitas hemoglobin terhadap oksigen, yang dimana hemoglobin ini lebih mudah melepaskan oksigen di jaringan yang menghasilkan lebih banyak CO2 dan lebih asam, yang sesuai dengan kebutuhan metabolisme selulernya. Kemudian ada regulasi pH. Jadi regulasi pH ini ada buffering sistemik, yang dimana hemoglobin itu akan berperan dalam buffering darah dengan mengikat ion hidrogen atau H+ yang dihasilkan dari diosisasi karbonik asam. Hemoglobin itu akan membantu keseimbangan pH darah. Jadi ada faktor yang mempengaruhi terhadap pengikatan oksigen pada hemoglobin. Yang pertama itu ada kooperativitas oksigen, yang dimana hemoglobin itu akan menunjukkan kooperativitasnya, yang artinya pengikatan satu molekul oksigen itu akan meningkatkan afinitas hemoglobin untuk molekul oksigen selanjutnya. Kemudian ada efek Bohr, yang dimana pada efek Bohr ini akan merujuk pada pengaruh pH darah dan konsentrasi karbon dioksida atau CO2 terhadap afinitas hemoglobin untuk oksigen, yang dimana akan ada peningkatan konsentrasi CO2 atau penurunan pH
dan menurunkan afinitas hemoglobin untuk oksigen, sehingga oksigen itu akan lebih mudah dilepaskan di jaringan yang aktif secara metabolik. Kemudian ada konsentrasi 2,3 bifosfoglycerat 2,3 bpg, yang dimana itu akan diproduksi dalam sel darah merah yang berikatan dengan hemoglobin dan mengurangi afinitasnya terhadap oksigen. Kemudian ada temperatur. Temperatur ini akan terjadi peningkatan suhu tubuh mengurangi afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Kemudian ada kadar oksigen, yang dimana konsentrasi oksigen di lingkungan sekitar akan mempengaruhi pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Pada konsentrasi oksigen tinggi, hemoglobin itu akan cenderung mengikat lebih banyak oksigen. Sebaliknya, pada konsentrasi oksigen rendah, hemoglobin itu akan cenderung melepaskan oksigennya. Kemudian ada kadar karbon monoksida atau CO. Jadi karbon monoksida ini dapat berikatan dengan hemoglobin lebih kuat dibandingkan dengan oksigen, yang dimana dia akan mengurangi kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen dan mengangkutnya. Kemudian ada kondisi genetik, yang dimana variasi genetik ini seperti mutasi pada gen globin dapat mempengaruhi struktur hemoglobin dan pengikat oksigennya. Contohnya itu terjadi seperti anemia, sel sabit, dan juga talasemia. Baru ada namanya yang globin. Jadi globin ini adalah protein globuler yang terdiri dari kuarter yang kompleks dan membentuk bulatan atau globular yang terdiri dari dua rantai alfa, yang mana eh, masing-masing itu memiliki 141 residu dan dua rantai beta yang masing-masing itu memiliki 146 residu. Secara fungsinya, dia bisa sebagai pengikat oksigen, yaitu globin memfasilitasi pengikat oksigen itu pada hemoglobin dan mioglobin. Yang dimana dalam hemoglobin, globin ini akan memungkinkan pengikatan oksigen di paru-paru dan pelepasan oksigen di jaringan tubuh. Kemudian ada kooperativitas, yang dimana dalam hemoglobin, globin mempengaruhi kooperativitas pengikatan oksigen, yang berarti pengikatan satu molekul oksigen akan meningkatkan afinitas hemoglobin terhadap molekul oksigen berikutnya. Kemudian ada jenis grand globin. Jadi pertama itu ada globin alfa. Itu terdapat dua rantai alfa pada hemoglobin dewasa HbA dan terlibat dalam pengikatan gugus heme. Kemudian ada globin beta. Itu terdapat dua rantai beta pada hemoglobin dewasa atau HbA dan terlibat dalam pengikatan gugus heme juga. Kemudian ada globin gamma, ditemukan pada hemoglobin janin ABH, yang dimana akan menggantikan globin beta pada hemoglobin dewasa. Jadi hemoglobin janin ini akan memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap oksigen dibandingkan hemoglobin dewasa. Kemudian terakhir itu ada globin delta, yang dimana terdapat pada hemoglobin A2 atau HbA2 yang merupakan bentuk minor hemoglobin pada orang dewasa. Jadi hemoglobin A2 ini terdiri dari dua rantai, yaitu rantai alfa dan dua rantai delta. Kemudian ada mioglobin. Jadi, mioglobin itu adalah protein penting dalam tubuh yang terlibat dalam penyimpanan dan transportasi oksigen di otot. Jadi, mioglobin itu berbeda dari hemoglobin karena hemoprotein sitoplasma ini hanya mengandung sebuah rantai polipeptida globin dengan 154 asam amino. Secara strukturnya, yang pertama itu dari komposisi. Komposisi ini, mioglobin adalah protein monomer yang berarti terdiri rantai ini akan memiliki satu gugus heme yang mengandung atom besi Fe2 yang berikatan dengan oksigen O2. Kemudian ada gugus heme. Jadi setiap molekul mioglobin itu dia akan mengandung satu gugus heme
yang memungkinkan mioglobin untuk mengikat satu molekul oksigen atom besi dalam gugus heme yang mana dia akan berikatan secara reversibel dengan oksigen. Kemudian ada struktur sekunder dan tersier. Jadi kalau tersier ini mioglobin memiliki struktur sekunder berupa helix alfa yang membentuk sebagian besar strukturnya. Jadi struktur tersier itu akan meliputi lipatan yang membentuk rongga di mana gugus hemenya itu berada eh, memungkinkan interaksi dengan oksigen. Kalau secara fungsinya, jadi fungsi dari mioglobin ini pertama ada penyimpanan oksigen, yang dimana fungsi utamanya itu mioglobin adalah menyimpan oksigen di otot, yang dimana ini akan memungkinkan otot memiliki cadangan oksigen yang siap digunakan selama aktivitas fisik. Kemudian ada transportasi oksigen, yang dimana berfungsi sebagai transportasi utama oksigen dalam darah seperti hemoglobin, mioglobin, dan mentransfer oksigen ke mitokondria di sel otot. Lalu ada 3 bentuk mioglobin. Pertama itu ada deoksimioglobin, yaitu bentuk mioglobin yang tidak terikat dengan oksigen. Kemudian ada oksimioglobin, di mana mioglobin yang terikat pada oksigen. Kemudian ada metmioglobin. Bentuk ini terjadi ketika zat besi dalam mioglobin teroksidasi dari bentuk fero menjadi bentuk feri yang tidak dapat mengikat oksigen. Kemudian ada implikasi biomedisnya. Yang pertama itu ada hemoglobinopati, yang dimana kondisi genetik seperti anemia sel sabit atau talasemia yang mempengaruhi struktur atau jumlah subunit hemoglobin, yang dimana dia akan menyebabkan masalah dalam fungsi hemoglobinnya. Kemudian ada sideroblastik, yang dimana gangguan sideroblastik ini akan mempengaruhi kemampuan sel untuk memasukkan besi ke dalam molekul heme, yang dimana akan mengakibatkan gangguan produksi hemoglobin dan akumulasi besi di sel darah. Kemudian ada anemia, kondisi di mana jumlah hemoglobin dalam darah itu rendah, yang akan menyebabkan berkurangnya kapasitas darah untuk mengangkut oksigen. Kemudian ada miopati, yang dimana gangguan otot seperti miopati dapat mempengaruhi kadar mioglobin. Jadi dalam beberapa kasus itu, seperti kerusakan otot itu dapat menyebabkan pelepasan mioglobin ke dalam darah. Kemudian ada radioyolis, yang dimana kondisi ini sangat serius, yaitu ada kerusakan otot yang menyebabkan pelepasan mioglobin ke dalam aliran darah dan ginjal, yang dimana akan dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan memerlukan perawatan medis. Dari semua yang saya jelaskan tadi, saya mengambil dari 4 referensi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hemoglobin dan mioglobin. Mungkin jika saya ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.